Oke, pemirsa, jadi saat ini saya berada di Desa Candirejo ya, Kecamatan Loceret, Nganjuk, Jawa Timur, dan di lokasi Candi Lor. Kita akan mencoba berbincang-bincang dengan kebetulan kita ketemu dengan juru pelihara atau juru kunci Candi Lor ini. Pak paring asmo sinten, dengan nama siapa Pak? Dendi Trianto. Ya, Dendi Trianto sebagai juru pelihara Candi Lor ini. Candi Lor. Ya, barangkali bisa sedikit-sedikit menceritakan tentang sejarah mulai ditemukannya Candi Lor ini seperti apa? Oh, siap. Jadi kalau Candi Lor ini sebenarnya sudah adanya itu di era Mataram kuno. Tepatnya eranya Pusindok ketika memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, kalau menurut sejarah dari Prasasti Anjuk Ladang, jadi ketika memindahkan kerajaan itu, Pusindok itu diserang oleh kerajaan Melayu atau banyak yang nyebut sebagai kerajaan Sriwijaya. Nah, di situ ketika perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Pusindok itu selalu kalah dengan kerajaan Melayu itu. Nah, bisa menang itu di Nganjuk sini dulu oleh bantuan masyarakat Nganjuk. Makanya ketika beliau Pusindok itu sudah diangkat menjadi raja di Jawa Timur, beliau itu teringat dengan jasa masyarakat yang menolong atau membantunya itu. Akhirnya tepat 8 tahunan beliau jadi raja, beliau teringat. Akhirnya masyarakat yang membantu itu dikasihlah sebuah penghargaan, yaitu sebuah bangunan suci yang berupa candi yang masyarakat Nganjuk sering menyebutnya dengan nama Candi Lor atau Candi Boto, yang sebenarnya nama aslinya dulu adalah Jayamerta, beserta dengan sebuah prasasti atau tugu peringatan yang sama masyarakat Nganjuk itu dikenal dengan nama Prasasti Anjuk Ladang yang bernama asli Jaya Stamba. Nah, jadi pasangan ada Jaya Stamba dan Jayamerta. Nah, sementara kalau Candi Lor itu sendiri dikasih nama Lor karena ketika candi ini dulu sempat terkubur, kemudian diketemukan lagi di era Belanda abad ke-18-an itu, di Nganjuk saat itu sudah ada candi di bagian selatan. Ya, di selatan itu Candi Ngetos kalau kalian mau tahu. Jadi makanya di sini dikasih nama Lor. Lor kalau dalam bahasa Jawa itu kan artinya utara. Nah, jadi di utara ada candi namanya Candi Lor ini, dan selatan Candi Ngetos itu. Nah, sementara untuk candi ini sendiri, ini sampai sekarang merupakan cikal bakal dari nama Kabupaten Nganjuk. Jadi nama Nganjuk, nama Kabupaten Nganjuk itu memang diambil dari adanya prasasti yang di sini yang saya sebutkan tadi bernama Anjuk Ladang. Sebenarnya nama daerah atau kabupaten ini dulu adalah Anjuk Ladang. Anjuk artinya kemenangan, Ladang itu daerah atau wilayah. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya dari kata Anjuk Ladang itu yang tersisa hanya satu kata, yaitu Anjuknya saja. Jadi sebenarnya kabupaten ini bukan Kabupaten Nganjuk namanya, tapi Kabupaten Anjuk. Artinya kemenangan itu. Tapi karena pengucapan, akhirnya masyarakat Nganjuk itu menyebutnya bukan lagi Anjuk tapi Nganjuk. Contoh masih banyak sampai sekarang di Nganjuk tempat atau daerah atau kecamatan yang memakai penyebutan pengucapan dengan kata tulisannya beda. Contoh yang paling mudah ada Kecamatan Gondang di Nganjuk bagian utara sana. Orang Nganjuk menyebutnya bukan lagi Gondang tapi Nggondang. Depannya seperti ada huruf eng-nya, Nggondang. Begitu juga Kecamatan Berbek, tapi orang Nganjuk bukan menyebutnya Kecamatan Berbek tapi Berbek. Nah, itu contoh saja. Di Nganjuk banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Makanya nggak heran kalau kabupaten ini dulu harusnya namanya adalah Anjuk, tapi seiring dengan perubahan atau pengucapan masyarakat akhirnya berubah menjadi Nganjuk. Nah, sementara kalau Nganjuk sendiri itu kan tidak ada artinya. Tapi kalau Anjuk artinya kemenangan itu tadi. Nah, hari lahir Kabupaten Nganjuk juga diambil dari prasasti yang diketemukan di sini. Ya, prasasti Anjuk Ladang atau Jaya Stamba itu tadi, yaitu pada 10 April tahunnya 937 Masehi. Nah, itu sebagai hari yang atau tanggal yang tertulis di prasasti Anjuk Ladang itu. Nah, itu mungkin sekilas tentang sejarah dari Candi Lor atau Candi Boto
sesuai apa yang tertulis di Prasasti Anjuk Ladang. Oh iya, untuk prasastinya itu sendiri saat ini ada di Museum Nasional di Jakarta sana. Sementara di Nganjuk ada satu replika itu di Museum Anjuk Ladang di Kabupaten sana, di Jalan Gatot Subroto sana. Jadi prasasti itu dulu ketika sini diketemukan lagi sempat dibawa ke Karesidenan Kediri. Makanya ketika nanti ada yang mencari di Jakarta di Museum Nasional itu registrasinya asalnya bukan dari Nganjuk tapi dari Kediri. Nah, karena memang prasasti itu ketika diketemukan dibawa ke Karesidenan, karena waktu dulu kan Nganjuk di bawah Karesidenan dari Kediri. Nah, itu tentang sejarah sekilas Kabupaten Nganjuk. Di lokasi ini juga ada 2 makam ya yang kita lihat. Itu makam siapa Pak ya? Sebenarnya bukan makam. Jadi kalau candi Hindu itu biasanya tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya satu, tapi biasanya ada namanya candi perwara atau candi pengiringnya. Jadi candi kecil-kecil di sampingnya. Nah, sebenarnya makam ini dulu ketika candi ini ditemukan lagi, makam ini adalah tumpukan batu bata candi perwara itu. Tapi oleh beberapa tokoh atau masyarakat waktu itu dianggap sebagai makam abdi kinasihnya dari Pusindok. Padahal bukan, padahal aslinya adalah candi perwara. Tapi ya enggak apa-apa, karena dengan begitu masyarakat akan ikut merawat, ikut menjaga, atau bahkan biasanya kalau suatu tempat ada makamnya, orang akan cenderung takut untuk merusak. Nah itu, jadi kita hitungannya ya tidak apa-apa lah, yang penting ketika ada orang kesini kita jelaskan bahwa itu sebenarnya bukan makam tapi merupakan candi perwara. Terus ada kaitannya dengan suku Kalang nggak dengan candi ini? Kalau untuk suku Kalang saya kok belum pernah dengar ada kaitannya dengan ini. Cuma di sekitar area candi ini dulu pada abad keberapa ya, pokoknya sekitar sudah era-eranya kolonial, itu sempat diketemukan patung atau arca perunggu. Jadi patung Buddha arca perunggu itu yang jumlahnya fantastis dan merupakan memiliki banyak gaya. Itu kalau tidak salah namanya Pantheon. Nah, itu sering disebut sebagai arca mandala dari Nganjuk. Dan yang lebih mengherankan lagi, arca itu menggambarkan berbagai gaya Buddha. Jadi ada, kalau di Trowulan ada Buddha tidur, itu hanya satu contoh saja. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa googling, bisa cari di Google arca mandala dari Nganjuk. Sebenarnya di Museum Nasional itu ada beberapa, cuma tidak lengkap. Bahkan menurut catatan sejarah itu yang pernah saya baca, bahwa arca-arca itu dulu ketika era kolonial sempat dibawa pameran ke Prancis, dan ketika di Prancis itu terjadi kebakaran. Makanya arcanya banyak yang hilang. Tapi anehnya ketika sebelum melaksanakan pameran itu pihak kolonial itu sudah sempat mereplika atau menduplikat dari arca-arca Buddha itu. Padahal itu adalah salah satu penemuan paling luar biasa di Nganjuk waktu itu. Karena Buddha gayanya tidak hanya, bahkan jumlahnya ratusan atau mungkin hampir 100 itu. Oke, mungkin ini terakhir yang mau saya tanyakan. Sangat unik dan menarik juga, dari awal jenengan sampaikan tadi bahwa ditemukannya candi ini dulu dalam keadaan terkubur atau tertimbun tanah atau lahar gunung ya. Kemungkinan seperti itu. Berarti dataran di lokasi ini tidak serendah ini, berarti dulu perbukitan gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau mungkin nanti setelah ini bisa keliling samping-sampingnya candi itu, sawah-sawah samping itu tanahnya jaraknya masih ada sekitar 1-2 meter ke bawah. Jadi candinya ini lebih tinggi dari sawah sekitar itu. Nah, kemungkinan dulu mungkin entah itu terjadi letusan gunung atau mungkin memang sengaja ditinggalkan tidak terurus. Makanya candi ini dari abad ke-9 sampai akhirnya diketemukan lagi abad ke-18 itu dalam posisi terkubur. Saya pernah melihat di Google itu ketika pertama diketemukan lagi candi ini oleh dokumen Belanda itu yang terlihat hanya sedikit bagian candi bagian atas sama pohon kepuh ini. Jadi pohon kepuhnya ini sudah terlihat tapi masih kecil. Jadi intinya bisa jadi pohon kepuh ini usianya sudah kalau dari abad 18 sampai sekarang 200 tahun lebih. Nah itu, jadi makanya sampai sekarang pohon kepuhnya kenapa kok tidak dimusnahkan atau dimatikan.
Ya karena akar dari pohon kepo itu sendiri sudah masuk ke dalam candi. Jadi kalau misalnya dimatikan bisa jadi nanti candinya malah akan ambruk atau ambles istilahnya. Yang terakhir, pesan dan kesannya untuk pemirsa dan rekan-rekan yang lainnya, pemerhati sejarah dan lain sebagainya. Baik, jadi buat teman-teman para aktivis atau para komunitas yang suka dengan sejarah, silahkan mari ke sini untuk belajar sejarah bersama, karena di Candi Lor atau Candi Boto ini yang usianya notabene sudah 1000 tahun lebih dan hitungannya tertua, salah satu yang tertua di Jawa Timur. Ini banyak sekali sejarah yang belum bisa kita ungkap. Jadi mari ke sini, nanti kita belajar bersama, kita sharing, kita belajar tentang pengalaman panjenengan semua. Kalau mungkin punya dokumen sejarah atau cerita, nanti bisa kita rangkum menjadi satu supaya saya pribadi dan teman-teman di sini nanti juga bisa memberikan sejarah yang lebih valid ataupun lebih update bagi pengunjung yang ke sini. Terima kasih waktunya Pak ya. Semoga sukses selalu dan tetap lestari. Sami-sami.